Itu tuh yang buat aku, wah seneng banget ya jadi orang yang punya banyak uang, jadi donatur yang membahagiakan gitu ya. Yang akhirnya ketika aku dapat donasi pun aku happy banget alhamdulillah, dan aku tuh punya niat waktu kecil tuh ya. Nanti one day pengen banget jadi seperti mereka yang bisa memberikan rezekinya membantu orang lain. Nah, tumbuh dewasa saat-saat ini tuh aku ngerasa kayak alhamdulillah udah cukup nih kebutuhan aku gitu, dan aku pengen setidaknya bermanfaat untuk orang lain. Ya apalagi ya yang aku lakuin ya gitu, yang selain aku aktif di kegiatan-kegiatan sosial di Indonesia ini di Jakarta, ya aku pas ngelihat saat itu aku pengen banget deh nanti one day jadi petugas haji gitu. Audio Jungle. Oke, ceritanya panjang kayaknya. Coba aku persingkat aja mungkin ya. Jadi kalau alhamdulillahnya di bulan Desember kemarin aku ikut sertifikasi pembimbing ibadah haji, yang mana ini tuh merupakan kegiatan yang luar biasa yang pertama kali aku udah ikutin, dan yang aku pikirin tuh ternyata gampang, ternyata sulit. Di sana pesertanya ternyata begitu banyak, ada 150-an mungkin ya. Dan waktu ikutin pertama kali itu ya aku udah menyiapkan diri mental banget nih. Pulang deh, ininya dicabut dulu deh. Oh, boleh, boleh. Ulang. Iya. Oke, yuk pulang ya. Gimana mungkin Mas mengenai ikut jadi haji mungkin Allah tahu. Yes, ini merupakan momen yang luar biasa buat aku sendiri. Aku memutuskan untuk ikutan sertifikasi bimbing ibadah haji. Itu bukan tiba-tiba. Jadi sebelumnya memang aku tuh alhamdulillahnya sudah melaksanakan ibadah haji tahun 2022, dan di sana saat aku ibadah haji aku melihat banyak banget petugas-petugas haji yang luar biasa banget membantu nenek-nenek, gendong nenek-nenek, kakek-kakek. Itu tuh kayak terenyuh banget gitu. Terus aku ngerasa, oh masya Allah banget ya mereka tuh di saat ibadah haji nggak mikirin diri sendiri tapi memikirkan orang lain. Wah, pekerjaan yang mulia banget ya. Dan aku kalau merefleksikan diri aku tuh suka banget dengan kegiatan-kegiatan sosial. Dan kalau misal flashback ke belakang, aku tuh dulu punya cita-cita yang gimana bisa bermanfaat untuk orang lain, karena aku tumbuh dibesarkan dari seorang anak yatim gitu. Di saat aku umur 5 tahun 6 tahun tuh aku tinggal di Garut. Terus setiap bulan Ramadan, setiap ada pembagian anak yatim, aku tuh selalu kebagian gitu. Dan itu tuh yang buat aku, wah seneng banget ya jadi orang yang punya banyak uang, jadi donatur yang membahagiakan gitu ya. Yang akhirnya ketika aku dapat donasi pun aku happy banget alhamdulillah, dan aku tuh punya niat waktu kecil tuh ya, nanti one day pengen banget jadi seperti mereka yang bisa memberikan rezekinya membantu orang lain. Nah, tumbuh dewasa saat-saat ini tuh aku ngerasa kayak alhamdulillah udah cukup nih kebutuhan aku gitu, dan aku pengen setidaknya bermanfaat untuk orang lain. Ya apalagi ya yang aku lakuin ya gitu, yang selain aku aktif di kegiatan-kegiatan sosial di Indonesia ini di Jakarta, ya aku pas ngelihat saat itu aku pengen banget deh nanti one day jadi petugas haji gitu. Setelah pulang 2023 kan dibuka tuh petugas haji, aku masukin tuh data-data dan lain-lain ya, seleksi gitu. Tapi tahap satu aja aku gagal, karena di situ tuh ada poinnya surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini tuh yang berat gitu, karena harus ada kenalan, link dan lain-lain ya, dan itu aku nggak punya. Aku gagal. Terus aku yang kedua kali 2024 aku masukin lagi ya, iseng-iseng berhadiah lah menurutku gitu. Sambil aku nanya-nanya juga, dapatlah surat rekomendasi dari kecamatan dulu ya, lembaga agama gitu. Nah, kemudian pas aku apply di situ tetap nggak lolos. Wah, ini belum rezekinya kali ya, ya udahlah gitu. Sampai akhirnya alhamdulillahnya aku tuh berjalannya waktu sering diajak untuk umroh mendampingi jamaah. Terus ada juga pernah menjadi tour leader umroh gitu, dan di saat itulah aku belajar nih menjadi tour leader umroh tuh ternyata berat juga ya, nggak memikirkan diri sendiri yang biasanya egois, mau ke masjid sendiri mau apa. Jadi sekarang tuh waktu itu tuh jadi tour leader umroh tuh memikirkan jamaah. Apalagi ketika aku sampai tiba-tiba mau istirahat, tiba-tiba jamaahnya nelfon, ini kok nggak ada ya, itunya di kamarku nggak ada anduk. Aku tambah harus ke bawah mempersiapkan anduknya, belum lagi jamaah yang nggak tahu jalan dan lain-lain. Itu ya, itu hal yang membuatku jadi wah berat juga ya. Dan berjalannya waktu aku beberapa kali jadi tour leader umroh tapi aku nggak punya sertifikasinya gitu, sampai akhirnya aku ikutan lah sertifikasi tour leader umroh. Di saat aku apply sertifikasi itu lulus alhamdulillah, kemudian ditanya kenapa nggak ikutan sertifikasi pembimbing ibadah haji. Nah, terus aku tanya, ini buat apa, nanti Mas Aiman bisa jadi petugas haji. Wah,
menurut aku ini mungkin menjadi jalan yang dari dulu aku pengen menjadi petugas haji. Sampai akhirnya oh yaudah deh aku ikutin kemarin di bulan Desember selama 8 hari di asrama haji. Dan pas aku masuk kan udah dikasih tahu ya harus pakai baju apa dan lain-lainnya gitu ya. Ternyata masya Allah pas sudah pertama kali masuk aja kayak umuran aku tuh nggak ada kali ya, ada sih 1-2 ada ya. Tapi lebih banyak yang udah senior gitu ya. Selain itu juga mereka profesional, profesor, doktor yang keilmuannya tinggi-tinggi lah ya. Aku jadi minder sendiri gitu, malu. Aduh, ini aku bisa nggak ya gitu. Pertama kali aja sebelum kita memulai udah namanya pretest. Jadi datang ke sana langsung pretest satu-satu. Alhamdulillahnya aku nggak yang pertama. Jadi aku ke urutan ke-11, ke-12 gitu ya. Terus abis yang satu beres, aku langsung nanya apa aja ditanyanya gitu. Ternyata nggak, karena sebelumnya tuh nggak dikasih tahu bakalan ada pretest seperti itu ya gitu. Dikasih aku nanya ke sebelah ini tentang pemahaman haji harus sudah tahu. Terus udah gitu ditanya-tanya juga bahasa Arabnya, ditanya juga tentang fikihnya, terus hafalan Qurannya, terus kemudian bisa baca Quran atau enggak, terus kemudian satu ayat atau satu surat tentang ibadah haji dan umroh. Saat itu aku langsung buka ChatGPT, buka yang lainnya. Ya Allah, aku gimana caranya? Aku langsung baca-baca, langsung ngapalin. Karena kita dites bahasa Arab juga, terus dites nulis Arab juga gitu. Alhamdulillahnya untuk nulis Arab aku udah bisa gitu ya. Untuk bahasa Arab, alhamdulillahnya aku tuh mengambil kelas bahasa Arab selama 2024-2025 kemarin gitu. Jadi kayak ada basicnya banget lah untuk bahasa Arabnya. Jadi ya udah tuh pas bagian aku ternyata masya Allah ditanyanya lumayan juga, tapi pertanyaan yang paling mendasarnya banget pertama adalah udah ibadah haji apa belum gitu ya. Karena salah satu syarat menjadi pembimbing ibadah haji yang pertama adalah sudah melaksanakan ibadah haji gitu. Dan alhamdulillahnya aku udah. Terus kemudian dites nulis bahasa Arab, kemudian kemudian baca Quran dan lain-lain gitu ya. Dan alhamdulillahnya nggak ada jawaban lulus atau enggaknya, langsung ikutin kelasnya. Dan kelas itu luar biasa mas, dari jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Luar biasa. Jam 3 pagi kita ibadah bareng tahajud, kemudian ada kajian, setelah itu ada senam bersama para bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Terus aku menemukan yang seumuran mana nih gitu, kayak pengen gitu fight bareng gitu. Tapi aku nggak patah semangat karena ngerasa ini tuh momen yang justru aku harus menjadi nol. Aku nggak mau jadi so tau, aku nggak mau jadi yang punya ilmu. Emang aku nggak punya basic apa-apa. Jadi aku kayak justru menimba ilmu di situ gitu, sama teman-teman profesor, dokter dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian materinya setiap hari itu dari jam 8 dimulai sampai jam 11 malam itu setiap materi ada tugas, setiap materi tugas, ada juga praktek dan lain-lain. Dan kita juga dinilai dari keaktifannya juga. Sampai nanti ada lagi tes namanya di pertengahan tes praktek fikih hajinya, kemudian manasik hajinya. Dan di situ aku merasakan yang namanya kalau waktu pas melaksanakan ibadah haji, aku merasa jadi yang followers aja. Jadi aku cuman kata pembimbingnya, ini abis ini ngelaksanain ini ya, abis ini ya. Nah, tapi kalau kemarin aku jadi semakin paham. Kemudian